Jadi kami di sini dari Kompas 2 akan memaparkan hasil proyek kami terkait dengan mata kuliah konservasi tanah dan air dengan case yaitu meneliti dengan terkait dengan optimalisasi erosi akibat bekas galian atau bekas tambang galian C yang ada di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gurun, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi sebelum kita akan memasuki hal-hal yang akan kita bahas, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, mulai dari saya sendiri yaitu atas nama Febriana Saputra. Saya Dina Deva Dipendi Winata. Saya Risma Maraud. Saya yang juga Bos Kompok. Saya Desa Widianto Putra. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke bagian-bagian pembahasannya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakangnya. Jadi kegiatan pertambangan galian C yang meliputi pengambilan bahan galian seperti pasir, batu, dan tanah uruk memiliki dampak signifikan terhadap perubahan kondisi lingkungan, terutama apabila dilakukan tanpa perencanaan dan rehabilitasi yang memadai. Lalu dapat juga memicu kerusakan lingkungan yang lebih luas seperti pendangkalan sungai, degradasi kualitas air, serta penurunan produktivitas lahan di sekitarnya. Dan juga dampak sosial turut dirasakan seperti gangguan terhadap aktivitas pertanian, potensi bencana tanah longsor, dan penurunan kualitas hidup masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu tujuan. Tujuannya dapat memberikan solusi strategis terhadap permasalahan erosi di lokasi bekas galian C di Desa Giri Tembesi, sehingga lahan yang telah rusak dapat dikelola kembali secara produktif tanpa memperburuk kondisi lingkungan yang ada. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan observasi lapangan. Pengambilan sampelnya yaitu tanah terusik dan tidak terusik. Tanah terusik digunakan untuk mengukur tekstur tanah, sedangkan tanah tidak terusik digunakan untuk mengukur permeabilitas tanah. Yang kedua yaitu mengukur kemiringan lahan atau lereng menggunakan klinometer. Selanjutnya yaitu analisis laboratorium. Analisis dilakukan pada tanggal 20 sampai 23 Mei 2025 dan menggunakan metode pipet pada pelaksanaan pengukuran tekstur tanah. Selanjutnya yaitu dokumentasi dari galian C. Ini adalah dokumentasi dari galian C. Pada awalnya satu bukit ini menyatu, tetapi akibat dari galian C, bukit tersebut menjadi terbelah yaitu pada bagian sini dan sininya. Pada penelitian kali ini kami mengambil dua sampel, yaitu sampel tanah yang belum terkontaminasi dan sampel tanah yang sudah terkontaminasi. Nah, pada pengambilan sampel tanah yang belum terkontaminasi, kita mengambilnya pada bagian sini, yaitu agak belakang dari galian C-nya. Sedangkan yang sudah terkontaminasi, kita mengambilnya pada bagian sini, tetapi agak belakang sedikit. Pada bagian depan dari galian C, yaitu terdapat persawahan, yaitu varietas sayur-sayuran dan padi. Pada penelitian kali ini kami terfokus untuk membahas yaitu ladang jagung yang berada pada bukit kedua. Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait peta jenis tanah di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gurun, Kabupaten Lombok Barat. Untuk jenis tanahnya tersendiri, kita memakai ordo jenis tanah. Untuk ordo jenis tanah di Desa Giri Tembesi ini kita menemukan ada dua jenis, yaitu entisol dan inseptisol. Untuk luasnya sendiri, entisol ini luasnya sebesar 583,473 hektar, sedangkan inseptisol sendiri luasnya sebesar 785,634 hektar. Untuk data pendukungnya, kita memakai peta dengan skala 1/30.000. Untuk peta rupa bumi Indonesia ini kita mendapatkan skala 1/30.000 juga di Desa Giri Tembesi. Dan untuk data jenis tanah sendiri, kita meminta datanya di Kementerian Pertanian bersumber dari BPSDLP tahun 2016. Oke, selanjutnya kita akan membahas peta penggunaan lahan Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gurun, Kabupaten Lombok Barat. Untuk penggunaan lahannya sendiri ada hutan rimba, padang rumput, perkebunan atau kebun, permukiman dan tempat kegiatan, sawah tanah hujan, dan semak belukar. Untuk penggunaan lahan yang paling luas sendiri, yaitu ada hutan rimba sebesar 675,84 hektar. Untuk luas
penggunaan lahan paling kecil itu sendiri ada padang rumput sebesar 0,0168 hektar. Untuk sumber data sendiri, peta ini menggunakan skala 1/30.000. Sumber petanya ada peta rupa bumi Indonesia skala 1/30.000, dan untuk sumber peta lain terkait penggunaan lahan itu kita mendapatkan dari Geospasial Indonesia tahun 2024. Baik, melanjutkan dari kedua peta yang sudah dibacakan tadi, kita masuk ke peta yang keempat, yaitu peta kemiringan lereng di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seperti teman-teman yang lihat di sini, kami sudah menganalisis atau lebih tepatnya itu membuat petanya langsung terkait dengan kemiringan lereng sesuai dengan judulnya. Jadi di sini juga ada tingkat kemiringan lerengnya, itu klasifikasinya itu yang mulai dari datar, landai, agak curam, curam hingga sangat curam. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini itu, untuk di Desa Giri Tembesi, untuk klasifikasi atau tingkat kemiringan lerengnya itu lebih dominan ke sangat curam, karena memang kondisi topografi atau kondisi geografi yang ada di Kecamatan Gerung khususnya itu lebih banyak perbukitan, sehingga seperti yang teman-teman lihat di peta ini lebih dominan ke warna merah atau sangat curam hingga kemiringan lerengnya itu lebih dari 45%. Tapi tidak hanya yang warna merah saja, tapi di Desa Giri Tembesi itu sendiri itu lebih banyak juga untuk kemiringan lerengnya itu yang datar atau yang biasa dipakai untuk pemukiman, yang dimana kemiringan lerengnya itu masih sangat aman, yaitu dari 0 sampai dengan 8%. Nah, untuk sumber data petanya sendiri, kami di sini memakai sumber datanya itu yang pertama itu yang paling khususnya itu peta rupa bumi dan Kabupaten Lombok Barat dengan skala 1/15.000. Nah, yang kedua itu untuk memunculkan hillset atau bahasa simpelnya itu 3D dari petanya agar kelihatan kemiringan lerengnya itu, kami menggunakan data DEM SKTM 3 meter yang tahun 2014. Baik, kemudian di sini datanya dari peta curah hujan sendiri kita menggunakan data di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Didapatkan tingkat curah hujan sendiri yaitu dalam klasifikasi di antara 1747 sampai dengan 1820, dan di mana tingkat dari 1747 sendiri itu tingkat curah hujannya rendah dibanding dengan klasifikasi 1806. Itu dia dapat dilihat dari warna klasifikasi sendiri itu. Untuk biru tua sendiri itu curah hujannya cukup tinggi, dan untuk yang biru muda itu tingkat curah hujannya rendah. Next. Nah, namun dapat diakumulasikan bahwa curah hujan tahunan itu dapat dibilang di Desa Giri Tembesi itu kategorinya rendah. Kemudian untuk data curah hujan sendiri kita menggunakan data 5 tahun terakhir, di mana kita mulai dari data 2017 sampai dengan 2022. Data ini kita dapatkan di website namanya Climate Change. Didapatkan hasil elevasi hujan sebesar 1.301,68. Hal ini menunjukkan tingkat erosivitasnya cukup tinggi yang memiliki pengaruh terhadap erosi cukup besar, sehingga dapat dikatakan curah hujan ini mempengaruhi tingkat erosi yang cukup tinggi. Baik, di sini saya akan menyampaikan terkait dengan data erodibilitas yang merupakan salah satu komponen penting yang ada di rumus Yusel itu sendiri. Jadi di sini seperti yang sudah kita melakukan teknik metode penelitiannya, di sini kita mengambil 2 sampel tanah, ada yang terkontaminasi dan ada yang tidak terkontaminasi juga. Nah, seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, kami sudah memaparkan semua hasil penelitian yang ada di laboratorium menggunakan tabel di sini. Di mana yang pertama itu kami juga meneliti bahan organik, yang dimana untuk sampel tanah yang terkontaminasi bahan organiknya itu sangat rendah, yaitu sekitar 0,98. Dan untuk yang tidak terkontaminasi sendiri itu bahan organiknya itu masih mencakup tinggi karena nilainya di sana 3,47. Karena juga di kondisi langsungnya juga untuk tanah yang tidak terkontaminasi itu tanahnya masih sangat gelap, yang menandakan bahan organik dan unsur haranya itu masih banyak. Nah, untuk penentuan tekstur yang metode pipetnya di sini kami sudah mendapatkan ketiga nilai fraksi, mulai dari pasir dan mudah lihat yang ada di ladang tersebut, sehingga untuk tekstur tanah yang terkontaminasi di sini kami mendapatkan tekstur pulau sen, dan untuk yang tidak terkontaminasi sendiri kami mendapatkan tekstur sendilon. Nah, untuk penentuan permiannya juga di sini kami mendapatkan nilai yang sama untuk
untuk sampel tanah yang ada di Giri Tembesi sendiri yaitu 6,5 sampai dengan 12,7 dengan harkat atau klasifikasi dari pemilihannya itu sendiri yaitu agak cepat. Nah, untuk nilai K-nya di sini sudah kami hitung juga berdasarkan nilai-nilai yang ada di sini, sehingga untuk tingkat elektabilitasnya itu berdasarkan acuan yang ada di tabel yang sudah ada, sehingga kami mendapat untuk tanah yang terkontaminasi yaitu tingkat elektabilitasnya itu sangat tinggi, dan untuk yang tidak terkontaminasi itu masih di kelas tinggi. Baik untuk lanjutan data user yang akan dihitung menggunakan rumusnya, di sini ada data kemiringan dan dimana sudah kami bagi-bagi di sini. Yang pertama itu kemiringan lerengnya berapa persen yang kami dapat itu sekitar 45%. Terus untuk panjang lerengnya sendiri dalam satuan meternya itu untuk panjang lereng dari bekas galian C-nya itu ada di sekitar 120 meter. Dan untuk keterangannya itu termasuk dia curam karena dia masih di sekitaran 45% ke atas. Dan lanjut untuk nilai LS yang sudah kami hitung di Excel sendiri kami mendapat nilai 7,82. Baik, untuk data tambahan juga di sini kami menghitung data tutupan vegetasi yang ada di sekitar bekas galian C itu sendiri, di mana di sini ada 6 jenis tanaman pada lahan yang ada di sekitaran bekas galian C itu. Yang pertama itu jagung, pisang, jati, kelapa, mahoni, dan semak belukar. Dan di sini ada juga nilai C yang dimana untuk patokannya sendiri ada di tabel jenis atau data tutupan vegetasi, sehingga di sini kami asumsikan sendiri untuk nilai C itu sendiri. Jadi yang teman-teman bisa lihat di sini, jagungnya sendiri itu mendapat nilai C 0,64, pisang 0,4, jati 0,4, kelapa 0,7, mahoni 0,5, dan semak belukar yang paling banyak di sana sehingga nilai C-nya itu 1. Dan juga untuk jumlahnya sendiri itu 3,64, dan untuk nilai akhirnya itu untuk tutupan vegetasi pada lahan itu sekitar 0,61. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan rumus Sulsel, yang dimana di sini kita akan membahas lanjutan yang terkait dengan data praktek konservasi atau yang biasa dibahasakan sebagai nilai P. Jadi di sini yang kita bahas yaitu terkait dengan tingkatan konservasi yang sudah dilakukan di lahan tersebut, yang dimana sih ada 5 tindakan konservasi yang setidaknya bisa kita asumsikan. Yang pertama itu adalah hillside ditch atau field ditch, yang dimana bahasa sederhananya adalah saluran air. Yang kedua adalah counter cropping kemiringan yang lebih dari 25%. Yang ketiga adalah strip rumput jelek. Yang keempat adalah mulsa jagung, dan yang terakhir adalah mulsa jerami. Nah, di sini ada beberapa persentase pada lahan yang harus kita hitung juga, yang dimana totalnya di sini harus dengan 100%. Di sini sudah kami asumsikan berapa persenannya dengan jumlah atau kondisi yang tampak yang ada di sana, di mana di sini yang dominan adalah strip rumput jeleknya itu sendiri, karena memang di sana itu lebih banyak rumput jeleknya. Nah, di sini juga ada mulsa jagung yang ditetapkan yaitu 15%, dan mulsa jeraminya juga 15%. Dan saluran airnya juga sangat minim di sana dengan jumlah hanya 5% saja, dan counter cropping kemiringannya hanya 20%. Nah, di sini juga kami sudah menghitung secara umum di sini sehingga kami dapat nilai P atau nilai teknik konservasinya itu adalah 0,5. Selanjutnya, data laju erosi. Data laju erosi ini terbagi jadi 2 sampel, yaitu sampel terkontaminasi dan sampel yang tidak terkontaminasi. Untuk sampel yang terkontaminasi sendiri didapatkan nilainya hasilnya sendiri 3.226,56 ton hektar per tahun. Nilai ini terbilang sangat tinggi. Faktor yang menyebabkan kenapa nilai ini menjadi tinggi karena faktor nilai K, yaitu aerodabilitasnya sebesar 1,03. 1,03 ini diklasifikasikan sebagai tinggi, artinya tanah ini sangat mudah tererosi. Hal ini disebabkan karena kontaminasi yang dilakukan pada tanah tambang tersebut. Lalu untuk dampak yang ditimbulkannya sendiri terhadap tanah yang terkontaminasi ini seperti kerusakan ekosistem, pencemaran air tanah, serta penurunan kesuburan tanah. Selanjutnya untuk titik sampel yang tidak terkontaminasi, hasil yang didapatkan sebesar 1.722,92 ton hektar per tahun. Hasil ini diklasifikasikan sebagai sedang. Penyebabnya mungkin karena nilai K atau elektabilitasnya yang sebesar 0,55 yang terbilang rendah, menandakan struktur tanahnya masih stabil. Tanah ini tidak terkontaminasi dan masih memiliki bahan organik dan tekstur yang baik. Dampak yang ditimbulkan dari
hasil erosi yang rendah ini seperti penurunan kualitas tanah, produktivitas pertanian terganggu, serta sedimentasi ringan. Baik, selanjutnya di sini ada beberapa teknik konservasi yang kami rekomendasikan untuk lahan jagung dengan hasil panen yang kurang optimal. Yang pertama di sini ada pengolahan tanah seperlunya atau minimum tillage. Dengan mengurangi aktivitas olah tanah yang berlebihan agar struktur tanah tetap terjaga sehingga risiko erosi bisa diminimalkan. Yang kedua yaitu penanaman mengikuti garis kontur. Dengan menanam sejajar dan mengikuti garis kontur tanah dapat memperlambat aliran air, permukaan dan menjaga kestabilan tanah. Yang ketiga yaitu penggunaan mulsa alami. Menutup tanah dengan sisa-sisa tanaman atau jerami bermanfaat menjaga kelembapan tanah, menekankan pertumbuhan gulma, dan melindungi permukaan tanah dari hujan langsung. Yang keempat yaitu tanaman penutup tanah atau cover crop. Dengan menanam tanaman cepat tumbuh seperti legum untuk melindungi tanah, menambah bahan organik, dan meningkatkan kesuburan tanah. Dan yang terakhir ada pengolahan drainase yang baik. Dengan adanya saluran air yang tertata rapi membantu mengatur aliran air hujan dan menjaga kerusakan area pertanian akibat genangan atau limpasan air berlebihan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Analisis ini mengangkat isu tentang kerusakan lingkungan akibat aktivitas galian C di Desa Giri Tembesi, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan pertambangan yang tidak disertai dengan langkah rehabilitas menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan dan daya dukung lahan, termasuk untuk pertanian. Nah, analisis ini dilakukan dengan observasi lapangan dan analisis data seperti jenis tanah, tutupan vegetasi, curah hujan, serta praktik konservasi yang ada. Pemulihan lahan bekas tambang membutuhkan pendekatan konservasi tanah dan air yang menyeluruh. Dengan memahami kondisi fisik dan biologis lahan, langkah-langkah konservasi yang tepat dapat diterapkan untuk mengembalikan fungsi lahan dan meningkatkan hasil pertanian seperti jagung. Upaya ini hanya menjaga keberlanjutan produksi, tetapi juga penting bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.